Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah kapal berisi 2 orang nelayan terbalik dan tenggelam diterjang ombak di Laut Selatan. Seorang nelayan tewas dan seorang nelayan lainnya masih dalam pencarian. Pembongkaran puluhan lapak pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada, Purwodadi, Grobogan diwarnai adu mulut. Kabar gembira untuk warga Kota Semarang, harga semua jenis cabai sudah menurun. Sebuah kapal berisi 2 orang nelayan ditemukan terbalik dan tenggelam akibat diterjang ombak tinggi di Laut Selatan Kabupaten Cilacap. Seorang nelayan ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan seorang nelayan lainnya masih dalam pencarian. Tim Basarnas Kabupaten Cilacap menemukan seorang nelayan yang tenggelam di Laut Selatan setelah kapal yang ditumpangi terhempas ombak dan terbalik. Nelayan tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area pantai Wagir Indah, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Jasad Karyoto berusia 42 tahun, warga Kelurahan Tegal Kamulyan, Kabupaten Cilacap ditemukan terapung di permukaan Laut Selatan di wilayah pantai Wagir Indah. Peristiwa naas ini terjadi ketika kapal jenis compreng yang mengangkut 2 orang nelayan terbalik saat mencari ikan di laut pada hari Selasa malam. Kapal tersebut tiba-tiba terhempas oleh ombak Laut Selatan. Kapal kemudian terbalik dan mengakibatkan 2 nelayan tersebut terlempar ke laut. Tim Basarnas Kabupaten Cilacap menemukan seorang nelayan dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan seorang nelayan lainnya masih hilang atas nama Nur Rohman berusia 31 tahun, warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kita mendapatkan info bahwa terjadi 2 orang nelayan terbalik di Pantai Gelempang Pasir. Begitu mendapatkan informasi, kita langsung action untuk bergerak menuju ke LKP pukul 22.30 kita bergerak dan diinformasikan bahwa info awal mereka masih dalam kondisi hidup. Maka kita segera menindaklanjuti. Setelah kita tindak lanjuti, begitu sampai TKP kita mendapatkan bahwa 1 korban berhasil terevakuasi. Hingga Rabu dini, tim Basarnas Cilacap dan para relawan masih melakukan upaya pencarian. Pencarian dilakukan dengan menyisir pantai dan menerjunkan kamera drone. Sementara hingga Rabu pagi, pencarian belum membuahkan hasil. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Di informasi lainnya, seorang wanita lanjut usia tewas tertabrak kereta api di Klaten pada Rabu dini hari. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian kepala. Sadinem, wanita berusia 80 tahun tewas setelah tertabrak kereta di perlintasan Desa Butuhan Delanggu, Kabupaten Klaten pada Rabu dini hari. Lansia ini meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka parah pada bagian kepala. Peristiwa tersebut berawal ketika penjaga pintu perlintasan memperoleh laporan dari masinis bahwa ada seseorang yang tertabrak kereta api. Setelah diperiksa, korban sudah meninggal dan tergeletak di dekat perlintasan kereta. Penjaga lintasan kereta kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Diduga saat kejadian, korban berada di dekat perlintasan kereta. Karena kondisinya yang sudah tua, ia tidak menyadari adanya kereta api jangka tikir dari Solo menuju Jakarta yang akan melintas. Korban pun kemudian tertabrak kereta. Orang tua tersebut sudah pikun, alhamdulillah sudah TKP, langsung dapat telepon dari palang kereta, ya, palang kereta di Desa Butuhan. Kami dari Polsek Delanggu langsung melaksanakan olah TKP. Setelah dievakuasi, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Soraji Tirtonegoro, Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Sebuah kandang ayam di Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Klaten, ludes terbakar. Petugas mengerahkan 2 armada pemadam kebakaran untuk memadamkan si jago merah. Kandang ayam di Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Selasa malam ludes terbakar. Nyala api dengan cepat menghanguskan bangunan kandang ayam seluas 2.300 meter persegi itu. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar.
Saat kejadian, kandang ayam sedang kosong karena sudah lama tidak dipakai. Setelah memperoleh laporan warga, 2 armada pemadam kebakaran langsung dikerahkan menuju lokasi kejadian. Petugas berjibaku untuk menjinakkan nyala api. Diduga kebakaran terjadi karena sisa bara api pembakaran sampah di lokasi sekitar. Proses pemadaman membutuhkan waktu sekitar 2 jam karena lokasi kandang ayam berada di tengah sawah. Dan proses pemadaman kurang lebih 2 jam ya, karena kendala juga di medannya, karena medannya itu berada di tengah sawah. Luasannya kandang, Mas? Luasan kurang lebih 2.300 meteran ya, 2.300 meter persegi ya. Jadi di situ ada kandang ayam dan ada kandang kambing juga. Cuman yang kandang ayamnya terbakar habis, tinggal sisa yang kandang kambing. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Pembongkaran lapak pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Gajah Mada, Purwodadi, Grobogan diwarnai adu mulut. Seorang pemilik lapak meminta perpanjangan waktu meski petugas sudah mengirimkan surat pemberitahuan hingga 5 kali. Petugas gabungan dari Satpol PP Jawa Tengah, Satpol PP Grobogan, Bina Marga Jawa Tengah, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Purwodadi, dan Polsek Purwodadi membongkar lapak di sepanjang Jalan Gajah Mada Purwodadi, Grobogan pada Selasa siang. Pembongkaran diwarnai adu mulut antara pemilik lapak tambal ban dengan petugas. Saat petugas datang, pemilik lapak meminta perpanjangan waktu. Ia berdalih akan membongkar sendiri lapaknya. Padahal surat pemberitahuan sudah dilayangkan hingga 5 kali sehingga petugas tetap melakukan pembongkaran paksa. Namun karena pemilik lapak bersikeras akan membongkar sendiri, petugas akhirnya mengizinkan. Sebagian PKL juga sudah membongkar sendiri lapak mereka sebelum petugas datang. Ya, udah ada pemberitahuan tentang pembongkaran tuh. Udah. Nah, terus melakukan pembongkaran sendiri. Kenapa? Ada upaya untuk melakukan pembongkaran sendiri sebelumnya. Udah, makanya saya kan di sini, pindah ke sini, bongkar sendiri. Terus ini masih tetap dibongkar yang depan, Mbak? Ya, ini kan yang depan ini kan bongkar pasang loh. Ini untuk sementara digulung dulu. Untuk peringatan dan pemberitahuan sudah dilaksanakan. Yang pertama ada pemberitahuan, kemudian surat teguran 1, 2, dan 3, kemudian ada pemberitahuan tentang penertiban. Sudah 5 kali kegiatan pemberitahuan dan penertiban ini. Jadi seharusnya pedagang kaki lima dan yang mempunyai bangunan liar ini sudah terbuka untuk membongkar, tapi kenyataannya juga ada beberapa bangunan yang belum dibongkar. Sejauh ini di sepanjang Jalan Gajah Mada Purwodadi terdapat 200 lapak PKL. Setelah diberi surat pemberitahuan, 160 diantaranya telah membongkar sendiri lapaknya. Kini tinggal 40 lapak yang akhirnya dibongkar paksa.